Jadi hidup ini sebenarnya cuma satu. Belajar menjadi murid Kristus. Itu saja. Sudah tidak usah pengen jadi ini itu yang malah menjatuhkan. Manusia itu diseret oleh keinginannya. Itulah yang mencelakakan. Diseret oleh dunia ini, daya tarik dunia ini. Ya, sehingga banyak orang fokusnya bukan wawasan dunia yang luas itu. Ada wawasan ke surga, ada Bapa di surga, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam diriku. Enggak begitu. Fokusnya beralih ke dunia ini. Dunia dengan segala daya tariknya. Makanya seluruh hidupnya, seluruh waktunya dihabiskan untuk menikmati dunia. Inilah yang mencelakakan banyak orang. Alkitab berkata, sebab keinginan itu menyeret manusia. Dan itulah kalau nanti matang melahirkan dosa. Dan dosa itu melahirkan maut. Makanya kita harus belajar kalau mau jadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, lepaskan segala milikmu. Kalau tidak kau tak dapat jadi muridku. Bapak Ibu umat Tuhan dimanapun berada, mari kita belajar melepaskan segala milik kita. Supaya apa? Supaya kita ringan. Supaya kita bisa berlari menuju tujuan. Memenangkan perlombaan yang diwajibkan. Amin. Jangan kita punya banyak keinginan. Jangan menoleh pada dunia. Dunia memang nampak indah, nyaman, manis rasanya. Tapi kita harus tinggalkan untuk selama-lamanya. Ada amin ya?
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa hadir kembali di dalam ibadah online yang diadakan oleh GSKI Pantai Indah Kapuk. Saya percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita, amin. Kita mau siapkan hati kita datang kepada Bapa di surga. Datang dengan hati yang haus dan rindu. Minta berkat Allah dicurahkan di dalam ibadah online pagi hari ini. Lawat setiap kami ya Bapa. Jamah setiap kami di dalam hadirat-Mu. Biarlah ibadah online pagi hari ini memberkati kami semua. Kami mau diberkati dengan kuasa pujian penyembahan maupun di dalam kuasa kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Beracara dengan bebas di tempat ini ya Roh Kudus. Kami siapkan hati kami menerima berkatnya daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Mari bawa kerinduan kita di hadapan hadirat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Itulah pernyataan iman kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu.
mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Tetap Allah selama-lamanya. Haleluya. Junjungan hidup kami, Allah yang maha tinggi. Haleluya. Penjunan hidup kami, oh haleluya. 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 Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, berkuasa di atas segalanya. Haleluya. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersukacita di hadapan hadirat-Mu, dan kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan bersama, amin. Haleluya. Mari datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan nyanyian syukur dan sorak-sorai. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi
di dalam pujian umatnya. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu kami bersuka cita Tuhan. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segala. Sama-sama katakan bersama, yes, sorak hosana, haleluya, glory bagi haleluya, haleluya. Siapkan hati kita semua untuk menerima kebenaran firman. Datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan rindu. Tarik kami dekat kepadamu Tuhan. Itu lebih dari berkat apapun juga di dunia ini. Perbarui kami semua dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah kami, lawat kami. Tarik aku dekat padamu. Tarik aku dekat padamu. Itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki.
biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama di hadapan hadirat-Nya. Tarik aku datang padamu. Tarik aku dekat padamu. Itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu. Aku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan. Bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan. Tak lebih dari abu halus. Amin. Kau jadikan berharga di hadapanku, milik kesayanganku. Mari angkat tanganmu di hadapan hadirat-Nya. Sungguh siapakah aku ini Tuhan. Jadi bejana keindahan. Amin. Pada hari datangmu Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan. Sungguh siapakah aku ini Tuhan. Lawat kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Yes. Kau jadikan berharga di hadapanku, Milik kesayanganmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan. Jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan. Tertanam di kerajaan. Tertanam di kerajaanmu. Tertanam di kerajaanmu. Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Bapa menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, kita sudah mendengar puji-pujian yang indah luar biasa. Di minggu pagi ini kita akan mendengarkan firman kebenaran kembali. Untuk itu mari kita siapkan seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, tidak henti-hentinya kami mau belajar. Setiap saat kami mau lakukan kehendak-Mu. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Mohon berkati mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kata berhala di dalam teks Ibrani antara lain dipakai kata Elil yang artinya adalah idols. Idols itu berhala, idola. Arti lainnya adalah worthless, tidak bernilai, tidak berharga, atau futility,
artinya kegagalan. Atau bisa berarti image, gambar atau ukiran. Salah satunya di 1 Tawarik 16 ayat 26. 1 Tawarik 16 ayat 26. Tadi dibaca sendiri ya. Sedangkan kata lain, ada banyak kata yang dipakai untuk menunjukkan berhala. Yang lain misalnya pesel. Pesel itu di Keluaran 20 ayat 4. Di kitab Septuaginta diterjemahkan menjadi eidolon. Idol, idola. Rupanya berasal dari kata Yunani ini, eidolon. Idola, berhala. Dan banyak kata lain yang dipakai untuk menunjukkan suatu berhala. Yang penting adalah bukan kata-katanya. Yang penting adalah kita mengerti apa maksudnya dan dampaknya dalam hidup kita. Amin semua ya. Oke. Jadi kalau seseorang menyembah berhala, itu artinya tidak bernilai. Berhala itu tidak bernilai. Atau artinya gagal. Itu artinya, ya. Arti yang umum begini, berhala itu adalah suatu material, baik dari kayu, dari batu, atau dari apa saja, yang diukir atau dibentuk menjadi patung atau bentuk apapun, yang kemudian disembah sebagai perwakilan dari yang ilahi. Dalam hal ini dewa-dewi. Ya. Di Alkitab ditulis bahwa ukiran-ukiran Dewi Asitoret, Asyerah, itu diukir di tiang berhala. Jadi bentuknya bisa berbagai macam. Ya. Tapi intinya adalah disembah karena mewakili sang dewa atau dewi. Nah, di dalam Perjanjian Lama, istilah berhala ini biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang fisik sifatnya. Patung, tiang, dan sebagainya. Ya. Di dalam Imamat 19 ayat 4, di situ dijelaskan bahwa janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Dewa tuangan ini tentu Bapak Ibu masih ingat peristiwa di kaki Gunung Sinai, di mana bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Lalu Musa naik ke Gunung Sinai, ke puncak gunung, dan tidak ada kabarnya. Puluhan hari tidak ada kabarnya. Lalu bangsa Israel mulai berpikir, Musa gak jelas nasibnya. Belum tentu ia kembali. Lalu mereka meminta Harun untuk membuat patung tuangan. Bentuknya adalah lembu emas. Masih ingat ya? Oke, itu salah satu bentuk penyimpangan, membuat berhala. Bahkan Harun mengatakan, inilah Yahweh. Patung lembu emas dipanggil Yahweh. Waduh. Rupanya Yahweh juga dipakai, saudara, sebagai nama dewa. Ya. Jadi semua nama itu sebenarnya pernah dipakai sebagai nama dewa. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Jadi berhala itu kesia-siaan. Tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya sama sekali. Itulah berhala. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26, di situ dikatakan begini. Berhala itu bisa diartikan sebagai sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah tidak berguna atau sia-sia. Itulah berhala. Jadi kalau orang mempunyai berhala, artinya sia-sia ya. Dia melakukan hal yang sia-sia. Di Perjanjian Lama seringkali bentuknya itu patung. Orientasinya Perjanjian Lama selalu jasmani. Berhalanya jasmani, berkatnya jasmani, kutukannya jasmani. Begitu. Itu pada umumnya ya di Perjanjian Lama. Itulah sebabnya firman Tuhan
10 firman Tuhan atau Dekalog, The Ten Commandments, itu salah satunya berbunyi demikian. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Masih belum selesai, harus dilanjutkan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Siapa itu? Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Inilah Tuhan sangat benci kalau manusia mempunyai berhala lain. Tidak boleh membuat patung bentuknya apapun, lalu sujud menyembah kepadanya, lalu sujud memberi hormat kepadanya. Itu adalah berhala, bentuknya apapun. Ya. Tapi ingat, jangan aneh-aneh. Tidak semua patung berhala. Jangan nanti kalau di tengah jalan ketemu patung, dihancurkan, katanya berhala. Kalau baca Alkitab itu harus utuh, dan berbakti kepadanya, dan sujud kepadanya, dan menyembah kepadanya. Lah kalau cuma patung biasa, patung kesenian itu, banyak orang Kristen yang aneh-aneh, ketemu patung katanya setan. Gak mengerti dia. Patung itu karya seni. Rumah ini kan patung. Ya. Tiang bendera kan patung, kuburan juga patung. Bentuknya aja lain-lain. Emangnya berhala? Bukan. Berhala itu kalau patung disembah-sembah, itu berhala. Bahkan nanti kita akan belajar. Sesuatu yang tidak disembah begini pun itu berhala. Nanti kita lihat mengapa demikian. Ya, jangan picik. Ada patung naga katanya setan. Ada lambang ular dengan tiang katanya setan. Lambang apotek setan, apa aja setan katanya. Ini ciri-ciri orang yang tidak mengerti apa-apa ini. Padahal Musa diperintah Tuhan untuk membuat patung. Berupa tiang, lalu patung ular tedung. Patung tembaga. Ular tembaga. Apakah berhala? Bukan. Itu perintah Tuhan. Ya, ingat baik-baik. Harus mengerti. Jangan suka menghakimi orang yang punya patung, punya setan katanya. Bukan. Biar kau gak punya patung, tapi di hatimu ada berhala. Itu membinasakan. Sebab berhala itu tidak hanya yang kelihatan. Yang tidak kelihatan justru lebih berbahaya. Kalau cuma kelihatan patung itu tidak bisa apa-apa itu patung. Tapi yang membinasakan itu seringkali justru yang tidak kelihatan. Tentang berhala, Paulus berkata demikian. 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia ini. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Maksudnya bukan tidak ada berhala. Ini konteksnya adalah berhala itu tidak berkuasa apa-apa. Begitu maksudnya ya. Dibaca paragrafnya. Begitu ya Bapak Ibu. Di perjanjian baru dipakai kata eidolon. Ingat ya tadi Septuaginta juga pakai kata eidolon. Ini diterapkan pada, kalau di zaman perjanjian lama itu diterapkan pada dewa-dewa. Dewa Baal, Dagon maksud saya, Asitoret atau Asyerah, Moloch, dan lain-lain. Ya. Nah, tetapi di zaman perjanjian baru, di zaman modern ini,
Berhala tidak selalu berbentuk fisik. Segala sesuatu yang menjadi Allah kita, yang kita tinggikan melebihi segala sesuatu, itulah berhala. Yang bentuknya tidak harus fisik. Segala sesuatu yang manusia beri nilai tinggi dalam hidupnya, yang merintangi hubungannya dengan Tuhan, itulah berhala. Segala sesuatu yang diprioritaskan oleh Tuhan, yang merintangi hubungannya dengan Tuhan, itulah berhala. Ada amin? Jadi mari kita evaluasi diri kita, apakah kita masih punya berhala atau tidak. Amin ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar setiap orang yang mau menjadi muridnya. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, kata Yesus ini, yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Kalau orang masih terikat sesuatu, ya nggak bisa jadi murid Tuhan. Kalau ia merasa memiliki sesuatu, dirinya sendiri, ia nggak bisa jadi murid Tuhan. Sebab ia akan melayani dirinya sendiri, perasaannya sendiri. Ia tidak akan melayani perasaan Tuhan. Perasaannya itulah berhala bagi dirinya, yang menghalangi ia menjadi murid Tuhan. Yang menyebabkan seseorang binasa. Itu berhala ya Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan merasa kalau tidak punya patung, tidak punya berhala, nanti kita periksa ya satu persatu ya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Banyak orang ya, gak punya patung, tapi memberhalakan anaknya. Anaknya disanjung-sanjung. Anaknya minta apapun dikasih. Bahkan ia takut pada anaknya sendiri. Itu anaknya jadi berhala loh. Menghalangi seseorang datang kepada Tuhan. Menghalangi seseorang hidup benar. Ada orang yang memberhalakan orang tuanya. Takut sama orang tuanya. Sehingga disuruh orang tuanya menceraikan istrinya pun diceraikan istrinya. Ia lebih takut orang tuanya daripada Tuhan. Itu berhalanya adalah orang tuanya. Hati-hati ya. Saya bacakan satu lagi, Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Kita harus kehilangan nyawa kalau mau memperoleh nyawa. Apa maksudnya? Dalam teks asli dipakai kata suke. Suke itu adalah jiwa. Jiwa itu hidup kita ini. Pikiran, perasaan, kehendak kita. Jiwa kita. Kita harus membuang segala pikiran, perasaan, jiwa kita sendiri. Diisi dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Kalau enggak, diri sendiri menjadi berhala itu. Itulah sebabnya ada banyak orang merasa sudah percaya dan sering mendengar firman, tetapi tetap tidak berubah hidupnya. Mereka masih egois, pelit, malas belajar, gampang sakit hati, gampang emosi, akibatnya gampang jatuh dalam dosa. Ya, Bapak Ibu sekalian. Penyebab utamanya adalah ia masih mempunyai berhala dalam hidupnya, yaitu dirinya sendiri. Kalau orang sudah tidak mempunyai berhala, ia tidak akan aneh-aneh hidupnya. Orang yang aneh-aneh hidupnya itu karena ada berhala dalam dirinya, yaitu dirinya sendiri. Ya. Ada satu berhala
di luar diri kita. Tapi semua itu tidak akan berkuasa kalau berhala dalam diri kita tidak dominan. Kalau kita bisa menguasai seluruh keberadaan kita, kedagingan kita, maka berhala-berhala yang di luar itu nggak jadi berhala. Akan jadi alat di tangan kita untuk memuliakan Tuhan. Contohnya Mamon. Kalau seseorang punya berhala yaitu dirinya sendiri, maka Mamon pun disembahnya. Jadi berhala juga akhirnya. Tapi kalau seseorang dirinya sendiri bukan berhala, maka Mamon tidak menjadi berhala. Ia akan memakai Mamon untuk bersahabat dengan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran. Dengan memberkati sesamanya. Teologi ini, pengertian ini sangat dalam. Dan berdampak dalam hidup kita. Kalau seseorang pengertiannya nggak demikian, makanya hidupnya nggak demikian. Karena manusia hidup itu sesuai dengan apa yang ia mengerti. Ada amin ya. Jadi Mamon itu belum tentu berhala. Bisa jadi berhala, bisa jadi alat di tangan kita. Lukas 16 ayat 9 sampai 31 nanti dibaca. Ya. Intinya adalah orang kaya itu suka berfoya-foya. Yang dimaksud di Lukas itu. Untuk dirinya sendiri tapi. Ia sangat pelit dan tidak takut Tuhan. Makanya hartanya itu percuma, sia-sia. Ya. Ketika ia mati, ia masuk ke alam maut. Berhala yang berbentuk Mamon ini menipu banyak orang. Orang kalau punya uang banyak merasa sudah aman, merasa bisa mengatur segalanya dengan uang, merasa bisa berbuat apa saja. Semua orang ingin dibelinya. Mamon ini bahaya loh. Bisa menyeret seseorang menjadi jauh dari Tuhan. Ya. Makanya Alkitab mengkontraskan Mamon ini dengan Tuhan langsung. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu harus pilih Mamon atau Tuhan. Tidak bisa dua-duanya. Artinya kalau kita mempunyai Mamon, gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Mamon itu benda mati, sebenarnya tidak bisa jahat, tidak bisa baik, saudara. Yang jahat adalah manusianya. Cinta akan uang. Itu akar segala kejahatan. Ya. Oke. Tapi bentuk berhala itu tidak hanya yang kelihatan, bukan? Nafsu kedagingan yang tidak bisa dikendalikan oleh seseorang. Itulah berhala dia. Nafsunya sendiri. Kerakusan dalam hal minum, seks, dan sebagainya. Itu berhala. Kalau manusia tidak bisa mengendalikan dirinya, melampiaskan kedagingannya, nafsunya, amarahnya, maka itu kedagingan. Maka itu artinya ia masih hidup dengan berhalanya. Yaitu dirinya sendiri. Jadi saudara, kalau seseorang hidupnya digerakkan oleh dagingnya, itu ciri atau gejala bahwa ia masih memiliki berhala, yaitu dirinya sendiri. Pasti apa yang dipikirkannya, semuanya tentang dirinya. Semuanya tentang kepentingan dirinya. Nah, yang namanya kepentingan diri ini banyak. Harga diri, gengsi, ingin ditinggikan. Ya, semuanya untuk kepentingan diri sendiri. Sudah tahu kalau tidak setia itu pada istri, pasangan hidup, itu melanggar firman Tuhan. Sudah tahu loh. Tetapi tetap saja dilakukan. Alasannya, aku diciptakan memang begini Pak. Kelemahanku cuma satu, yaitu.
alasan. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa beralasan. Artinya kau sedang memberhalakan nafsumu itu. Padahal firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Ada amin ya. Ini dari dulu sampai sekarang itu masalahnya cuma itu. Dirinya sendiri menjadi berhala. Sehingga menjadi masalah di mana ia hadir. Karena ia sedang memberhalakan dirinya sendiri. Berhala juga bisa berbagai macam bentuknya. Misalnya, masalah yang berlarut-larut. Kalau seorang istri ditinggal suaminya nggak kembali, istrinya frustasi, depresi, anak kecil ada 2, nggak diurus. Kasihan anaknya. Wah, dia bisa gila, nggak pernah nyisir, nggak pernah mandi, anak nggak diurus. Waduh. Kasihan anakmu. Ya. Bertobat. Jangan kau jadikan masalahmu itu berhala. Kalau kau jadikan masalahmu itu berhala, kau nggak bisa hidup benar. Anakmu aja kau nggak urus. Jangan terganggu, ya sedih sih. Tapi jangan terganggu. Hidupku harus untuk Tuhan. Aku harus memelihara anakku dalam kebenaran sebagai persembahan bagi Tuhan. Aku harus perlakukan orang tuaku. Kalau pasangan hidupku kembali lagi, ku terima asal bertobat. Tapi kalau nggak kembali ya terserah sana. Begitu. Jangan punya berhala. Banyak orang tidak mengerti bahwa masalah itu bisa jadi berhala. Ada orang yang mengalami ditipu habis-habisan. Bangkrut dia. Waduh, lalu dia frustasi. Ya memang sih akan sedih ya. Uang yang dicari selama ini habis begitu saja ditipu orang. Dia depresi, anak gak diurus. Akhirnya ia masuk ICU dan mati. Sayang sekali ya. Padahal firman Tuhan berkata, hidupmu jauh lebih berarti dibanding semuanya. Hidup kita ini lebih berarti dibanding uang, dibanding apapun. Jangan punya berhala, saudara. Itulah sebabnya jangan suka sembarangan investasi. Di luar sana banyak penipuan, kasusnya sudah banyak. Tidak perlu main-main begitu. Ya. Ciri-cirinya iming-imingnya itu luar biasa, bunganya tinggi. Ya. Gak usah, saudara. Gak masuk akal semuanya itu. Pasti itu ujung-ujungnya nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya selalu mendengar kasus-kasus seperti ini sering sekali loh. Jangan punya berhala dalam bentuk apapun. Justru berhala yang menjatuhkan manusia sejak awal. Di Kejadian pasal 3, nanti saudara sekalian baca ya. Terjadi dialog antara Hawa dan si ular. Si ular licik sekali. Si ular berkata demikian. Sesungguhnya kalau kau memakan buah itu, kamu tidak akan mati tetapi menjadi seperti Allah. Rupanya egonya Hawa kena pancing. Aku mau menjadi seperti Allah. Dimakanlah buah itu. Adam juga demikian. Ego manusia dimainkan oleh si iblis. Kedagingan manusia dimainkan oleh si iblis. Berhala itu. Berhala, dirinya menjadi berhala. Tetapi Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus. Sama modus si iblis. Ingin dijatuhkan dengan modus yang sama. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Sebab ada tertulis, Allah akan menopang kakimu. Yesus dicoba meninggikan diri untuk dirinya.
Tapi Tuhan Yesus memakai ayat juga untuk menetralisir kesalahan atau jebakan iblis itu. Demikian modus iblis ini selalu demikian. Nanti dibaca ya. Lukas 4 ayat 1 sampai 13 itu. Yesus dicobai dengan modus yang sama. Sembah aku, kata iblis. Waduh, ini kelewatan nih. Sembah aku, nanti kuberikan seluruh dunia. Waduh, tapi diusir oleh Tuhan Yesus. Coba kita baca Lukas pasal 4 ya. Lukas pasalnya yang ke-4. Nanti dibaca sendiri ayat 1 sampai 13 ya. Tetapi saya mau bacakan dari ayat 10. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ini kata iblis nih. Ia, yaitu Allah, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis kalah. Iblis kalah. Adam pertama kalah. Adam kedua menang. Ayat 13-nya sangat menarik Bapak Ibu. Lukas pasal 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Apakah sudah kapok? Ternyata tidak. Kalimat berikutnya, dan menunggu waktu yang baik. Rupanya iblis dendam. Ia menunggu waktu yang baik. Ia akan menyerang keturunan pengikut Tuhan Yesus. Kita semua. Itulah sebabnya kalau Adam pertama kalah, Adam kedua menang, sekarang kita harus menang. Tapi perlombaannya individu, masing-masing kita harus menang. Ingat, kalau dijunjung-junjung sama si iblis, itu modus yang sama. Supaya kita memberhalakan diri kita sendiri. Supaya manusia memuliakan dirinya sendiri. Bahkan bisa memakai nama Tuhan. Itu sebenarnya ujungnya memuliakan diri sendiri. Ciri-cirinya sederhana. Kalau disinggung harga dirinya, keluar monsternya, muncul tanduknya. Itu dia. Dirinya sendiri masih ada berhala. Itu yang membinasakan setiap manusia sampai hari ini. Kalau dirinya menjadi berhala. Tuhan Yesus memakai ayat Alkitab untuk melawan si iblis, tetapi bukan untuk dirinya, untuk kemuliaan Bapanya. Ya. Yohanes 4 ayat 34 dan Yohanes 6 ayat 38. Itu segala sesuatu dilakukannya untuk kemuliaan Bapa. Makananku ialah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan oleh Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Begitu. Ya. Jadi jangan punya berhala. Tuhan Yesus sudah membuktikan, sudah memberi teladan. Ia mengosongkan dirinya dan ia tidak punya berhala. Itulah sebabnya ia ditinggikan. Sebab barang siapa merendahkan diri, ia ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, ia direndahkan. Bahkan kita baca Filipi 2 ayat 11. Banyak orang tidak pernah baca ini. Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi untuk siapa? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Bukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Sehingga Allah Bapa mengaruniakan segala kuasa kepada Tuhan Yesus. Dimuliakan akhirnya. Sama. Jika kita setia sampai akhir, sampai mati, maka kita akan dimuliakan bersama Tuhan.
Ada amin semua ya. Iblis sangat piawai memainkan modus ini. Sangat piawai. Bapak Ibu sekalian, berhala itu akar dari segala berhala. Entah itu mamon, entah itu nafsu kedagingan, entah itu harga diri, kekuasaan, ingin dihargai, entah itu masalah yang berlarut-larut, atau berbagai macam berhala lain, itu pusatnya cuma satu akarnya, yaitu diri sendiri, ego yang menjadi berhala. Jadi kalau kita melihat orang, kita bisa membedakan, ini egois sekali, berarti masih banyak berhala dalam dirinya. Terutama dirinya sendiri adalah berhala. Berhala itulah yang paling sulit dikalahkan, yaitu diri sendiri. Musuh terbesar kita itu diri sendiri, bukan sesama kita. Ada amin ya? Sebab seseorang bisa kesetanan kalau dirinya menjadi berhala. Apa sih yang diinginkan seseorang? Berhala itu kan sesuatu yang sangat diingininya, sehingga dijunjung tinggi. Itu berhala. Ya. Apa yang dirindukan oleh seseorang, itulah berhala. Banyak orang rindu menjadi orang sukses, orang kaya, berkuasa, tapi untuk diri sendiri. Yang mereka rindukan itu bukan mereka rindu jadi anak Allah, bukan. Banyak orang jarang mempersoalkan apa kerinduan hatinya yang sebenarnya. Kita harus persoalkan hal itu. Sebab kalau kita merindukan yang lain, itu artinya berhala. Maksudnya kita periksa diri kita sendiri. Kita semua pernah berbuat salah. Mari kita periksa bagaimana, apa kerinduan kita yang sebenarnya. Wahai di mana kerinduanku, ku kan dapat memandang wajahmu. Karena salahku, ku lukai hatimu, tak lagi ku rasakan hadirmu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melukai hati Tuhan, kita merindukan hal-hal lain, maka kita tidak akan pernah merasakan kehadiran Tuhan lagi. Salah kita memang. Ya, itu memang salah kita. Mengapa salah? Dahulu kita begini. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku khianati cintamu, betapa kejam perasaanku. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita berpikir bahwa kita itu kejam terhadap Tuhan? Tuhan mati di kayu salib, kok kita masih punya berhala? Kok masih punya ego, harga diri? Kesalahan kita tidak setia. Dahulu kita punya kekasih-kekasih yang lain, berupa mamon, harga diri, ego, pelit, dan sebagainya. Kalau kita semakin tua ya, harusnya kita mulai menyadari kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Harusnya kita mulai menyadari, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita semakin tua, maka kita harus semakin menyadari kesalahan-kesalahan kita itu jangan diulang lagi. Kini ku sadari kesalahanku,
ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghayati ya, betapa itu kesalahan kita, maka kita akan bersedia mati sekalipun untuk berusaha membuang segala berhala, khususnya diri kita sendiri. Banyak orang terikat oleh dirinya sendiri. Padahal umurnya sudah pendek loh. Padahal umur kita sudah semakin pendek. Ada amin ya? Saudara, kalau kita semakin tua ya, kini ku sadari kesalahanku, ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Bapak Ibu sekalian, sebelum hidup kita berakhir, mari kita akhiri sama-sama. Jangan punya berhala lagi. Ku kan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu. Bapak Ibu sekalian, mari kita sadar, mari kita hayati, ya Tuhan, dulu aku buat salah, dulu kerinduanku ku arahkan kepada hal-hal lain. Aku mengaku bersalah, Tuhan. Sekarang aku sadar bahwa aku bersalah. Untuk itu, di sisa umur hidupku ini, aku akan pakai semuanya untuk Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Jangan punya berhala. Dari makna berhala saja kita sudah tahu bahwa semuanya itu sia-sia, tidak bernilai, worthless. Semuanya itu kegagalan kalau kita punya berhala. Amin ya. Mari kita hayati. Lagu ini diciptakan oleh Bapak rohani saya, Pendeta Dr. Erastus. Ini penghayatan yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita hayati bersama-sama ya. Wahai di mana kerinduanku, ku kan dapat memandang wajahmu. Karena salahku, ku lukai hatimu, tak lagi ku rasakan hadirmu. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku hianati cintamu, betapa kejam perasaanku. Kini ku sadari kesalahanku, ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia,
Engkau tetap setia, Bapa, terimalah diriku. Ku kan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu. Ku kan akhiri. Mari kita akhiri sisa umur hidup kita, Bapak Ibu sekalian, dengan segenap hati semuanya persembahkan untuk Tuhan. Amin ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita belum tahu kapan kita offline. Kemungkinan, mungkin kalau lihat situasinya begini, mungkin awal Februari Bapak Ibu sekalian. Ya. Di samping itu kita mau mempersiapkan, kita mau upgrade sound system kita agar nanti pada waktu offline bisa dipakai untuk online juga, streaming juga. Jadi yang ada di dalam kota bisa mengikuti kita offline nanti, hadir secara fisik dengan protokol kesehatan. Sedangkan Bapak Ibu yang di luar kota jangan khawatir, karena online jalan terus, streaming. Amin ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami adalah berhala yang terbesar atau yang paling sulit dikalahkan adalah diri sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati channel ini, berkati gereja-Mu di tempat ini. Mohon berkati kami semua yang mendengar firman-Mu, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.